Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Wa ba'du fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih wa huwa a'lamu bimuradih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnatir rasulih wad-du'a ilal huda wad-dilalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi was-sawabih. Para pencinta ilmu yang selalu hadir di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah semuanya selalu dirahmati, dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Setiap orang tuh menginginkan dari iman Islamnya itu nanti di saat berjumpa dengan Allah pengen masuk dalam surga. Pasti itu, betul nggak? Antum saya tanya, kalau nanti mati mau masuk surga atau neraka? Surga, semuanya pengen ke surga kan gitu ya? Pengen ke surga. Nah ternyata saudara, surga itu bukan sesuatu yang diinginkan saja, tapi harus disikapi dengan akhlak, dengan perbuatan, dengan sikap-sikap yang tentunya merujuk pada syariah agama Allah, sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Jadi bukan sekedar harapan dan angan-angan, bukan, tapi harus diwujudkan dengan perilaku, saudara. Dengan sikap, perilaku, itu insya Allah ya surga akan kita dapatkan. Ada orang menginginkan surga tapi perilakunya neraka. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Pengen ke surga tapi perilakunya neraka. Ada nggak orang pengen neraka perilaku surga? Orang pengen neraka perilakunya surga, ada nggak? Karena keinginannya nggak ada yang mau ke neraka, saudara, betul ya? Nggak ada yang mau ke neraka gitu. Tapi yang diburu semuanya surga. Cuman terkadang perilakunya aja. Ya perilakunya yang kadang-kadang bukan surga, perilakunya menunjukkan penghuni-penghuni neraka, bukan penghuni surga. Nah ini saya mau angkat tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengaitkan dengan ciri-ciri penghuni surga yang ada di dunia gitu. Jadi kalau antum pengen ngelihat si fulan tuh insya Allah surga, kenapa? Cirinya saya sudah tahu. Dari mana kamu tahu? Dari Rasulullah, karena ada cirinya di situ. Ciri penghuni surga itu ada, saudara. Kalau kayak antum, kalau saya lihat kayaknya jauh ya. Tapi insya Allah saudara, insya Allah ya, insya Allah lah, insya Allah. Ciri-cirinya tuh ada, saudara. Ya, orang yang menghuni surga ada cirinya. Kita bisa lihat dia di dunia itu. Nah, ini saya mau angkat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Dailami. Rasulullah pernah menyebutkan tentang perilaku surga, ya perilaku penghuni surga. Saya baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatu ahlil jannati fi sab'i khisalin. Ya, ciri-ciri atau tanda-tanda penghuni surga itu ada 7. Jadi ada 7 ciri, saudara. Nah 7 ciri ini berkait, saudara, nggak bisa satu-satu kita ambil. Semuanya ada gitu, 7 ciri itu. Mana saja itu? Yang pertama disebut Nabi, ya'fu amman zolamahu. Orang itu selalu memaafkan segala kezaliman orang padanya. Jadi maksudnya kalau orang lain zalim kepada dia, diminta nggak diminta, dia maafin. Hatinya tuh nggak nyimpen dendam, saudara. Wal'afina 'anin nas, itu dalam Quran, dia maafkan segala kesalahan manusia. Ya, orang zalim sama dia nggak dendam, saudara. Sebesar apapun kezaliman orang, seberat apapun kezaliman orang kepada dia, tetap dia maafin. Hatinya nggak dendam, begitu. Bisa antum?
Loh kok ente kayaknya berat banget ditanya, bisa nggak? Insya Allah. Nah, saya mau kasih contoh aja deh, contohnya biar maksudnya biar dalam gitu ya. Contohnya begini saudara nih, ada orang sebut aja tetangga lah begitu ya, tetangga. Antum punya tetangga jahatnya na'udzubillah, zalimnya na'udzubillah, zalimnya luar biasa. Kezaliman dia itu nyata sama kita. Kalau kita pulang dari rumah, ya pulang dari kantor atau dari mana-mana begitu ya, jalan kita melewati rumah dia, dan kita satu-satunya jalan yang dekat itu lewat rumah dia. Karena itu pekarangan tanah yang boleh dia beli, kalau giliran kita lewat itu tanah dia serung. Zalimnya sama kita, sehingga kita harus putar balik. Yang seharusnya sampai 5 menit ke rumah kita, itu bisa 5 jam ke rumah kita. Zalim banget nih orang. Tapi orang lain kalau lewat situ dibuka. Sama kita doang hatinya jahat gitu. Dia zalim sama kita. Nah pertanyaan saya saudara, belum cukup sampai di situ zalimnya. Udah nyerung kita jalan mau ke rumah. Di samping itu juga saudara, kalau dia makan durian gitu, ya makan durian, mending kalau kita cium baunya doang. Tidak. Tapi kulit durian itu jadi lemparan gitu, dilempar ke pekarangan rumah kita. Belum cukup sampai di situ saudara. Air mandi dia, MCK dia itu disalurkannya harusnya ke got, ke pekarangan kita, sengaja sama dia, saking zalimnya. Nah pertanyaan saya, kira-kira orang macam begini kita maafin nggak? Bagaimana itu? Lah katanya ciri penghuni surga, bagaimana sih? Tadi antum bilang mau ciri penghuni surga. Ini orang macam begitu kita maafin nggak? Waduh, hati antum rupanya keriting banget ya. Berat ngeliat perilaku orang. Soalnya ini kunci Pak. Siapa yang mau menghuni surga kudu begitu. Maafin segala kezaliman orang kepada antum. Ya, diminta nggak diminta, maafin. Masya Allah. Kemudian masuk yang kedua saudara. Yang kedua, ciri penghuni surga Nabi sebutkan wa yuhsinu ila man asa'a ilaih. Dia selalu berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepada dia. Maksudnya tadi itu kita kaitkan orang zalim tadi itu. Orang zalim tadi kan jahat banget tuh sama kita. Tapi kita bahain saudara. Ya, kita bahain. Dia kalau makan durian ngelempar kulitnya ke rumah kita. Nah, giliran kita beli durian, kira-kira kita lempar lagi kulitnya apa durian-duriannya? Saudara, kita bagi nggak tuh duriannya? Diapain? Ya kita datang, kita bagi tuh durian, kita baik sama dia. Walaupun dia jahat sama kita nggak pernah jahat dengan dia. Itu ciri penghuni surga. Artinya dendam dia itu nggak ada sama sekali gitu. Ada yang bilang begini saudara, kalau surga itu mah dimiliki oleh para wali-wali Allah, para kekasih Allah. Enggak juga. Orang awam tuh bisa. Kalau dia bisa niru apa yang disebutkan Nabi. Saudara pernah dengar satu hadis gak, riwayat yang pernah dibacakan oleh ulama-ulama itu? Ketika Rasul memberikan pelajaran kepada para sahabat-sahabatnya ketika itu. 3 kali Rasul berkata kepada para sahabat, ya, tunggu, oleh kalian sesaat lagi akan hadir di tengah-tengah kalian seorang calon penghuni surga. Ini Nabi lagi ngasih pelajaran sama sahabat gitu. Ya, ditunggu sama sahabat, nggak ada yang datang. Ternyata yang datang seorang lelaki yang tidak menunjukkan dari apa namanya raut wajahnya, dari sikapnya, kayaknya nggak ada tanda-tanda surga bagi dia gitu ya. Biasa-biasa aja nih orang. Ditunggu kali mungkin barangkali ada lagi. Tidak ada. Kecuali laki-laki itu. Sampai 3 kali laki-laki itu saja yang datang saudara. Disebutkan Nabi. Penasaran sahabat yang pada akhirnya mengutus salah seorang sahabat lainnya untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh orang yang dimaksud Nabi ini. Dia orang biasa, bukan waliullah. Ya, juga bukan sahabat dekat Nabi, bukan saudara. Tapi tahu mengapa orang ini bisa
disebut calon penghuni surga oleh Rasulullah sambil memberi pelajaran para sahabat. Ternyata orang ini, saudara, di samping ibadah dikerjakan oleh dia dengan keikhlasan, yang paling khusus ada dalam hati orang ini bahwa dia nggak punya dendam sama orang. Dia selalu maafkan segala kesalahan-kesalahan orang yang telah memusuhi dia. Setiap malam dia berdoa supaya Allah mengampuni orang-orang zalim kepada dia. Bayangin, saudara. Dia nggak marah. Itu cirinya, saudara. Makanya Nabi sampai menyebutkan ini calon penghuni surga. Nah, jadi bukan ukuran dalam tanda kutip, saudara ya. Ada yang bilang tadi itu wali-wali yang jadi penghuni surga, ya. Sahabat Nabi, para Nabi yang jadi penghuni surga, kita mah nggak bisa, nggak juga. Jadi kita bisa menjadi penghuni surga kalau kita bisa melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, saudara ya, berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat dengan kita. Itu ciri kedua. Ciri yang ketiga, wa yu'ti man haramahu. Memberikan sesuatu kepada orang yang kikir kepada kita, ya, kepada dia. Nah, jadi kalau ada orang kikir tuh jangan dikikirin lagi, saudara. Dermawan nama orang yang kikir. Nah, ini juga ciri penghuni surga. Nah, bahkan kalau bahasa Nabi itu masuk surganya orang ini bighairi hisab, tanpa hisab, saudara, tanpa dihitung lagi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung masuk surga. Dermawan kepada orang yang kikir, gitu. Antum kira-kira bisa nggak kalau ada teman kikir gitu kita dermawankan, gitu, kita baikin, bisa nggak? Bisa. Kalau kita jadi penghuni surga, maka kita harus turuti. Jadi kalau orang kikir sama kita, jangan kita kikirin lagi, kita kudu baikin. Kita harus baikin dia, dermawankan dia. Insya Allah di situ masuk klasifikasi ciri penghuni surga. 3. Keempat, ciri penghuni surga disebutkan Nabi, in u'tiya syakara, jika diberi pandai bersyukur, saudara. Jadi kalau dikasih sesuatu oleh Allah, pandai bersyukur. Jadi pandai mensyukuri nikmat yang diberi sama Allah. Juga termasuk diberikan oleh hamba-hamba Allah, gitu. Bahkan di dalam keterangannya, orang yang memiliki sifat in u'tiya syakara ini, dia mampu menggembirakan hati orang yang memberi, gitu, saudara. Jadi orang yang memberi itu senang, gitu. Karena apa? Suka tidak suka akan pemberian orang itu, tetap dia gembirakan hati orang yang memberinya, gitu. Dengan mengucap jazakallah khairan katsira, misalnya, syukran katsir, barakallahu fik, tabarakallah, dan seterusnya. Kita doakan dia, sekalipun sesuatu yang diberikan kepada kita, kita nggak senang, gitu. Dia nggak pernah juga mencerca daripada pemberian orang, gitu. Mencerca atau mengucilkan atau apalah yang sifatnya itu menghina, gitu. Dia nggak mau, saudara. Itu penghuni surga begitu. Jadi apa yang kau dapati itu di hari itu, hakikatnya qadarullahnya buat kamu itu. Dan kamu nikmati saja. Jangan kamu cerca makanan pemberian orang atau sesuatu yang diberikan oleh orang lain, nikmati saja oleh kamu. Berikan kegembiraan pada orang yang memberi. Itu namanya orang yang bersyukur. Nggak pernah mencela daripada pemberian orang, gitu. Saya mau kasih contoh misalnya begini. Antum nih lagi pengen jeruk, dikasih jeruk sekilo sama orang. Untuk jeruk asamnya bukan main, saudara. Nah, pertanyaan saya, kira-kira antum tuh dengan pemberian orang tadi mencela jeruk itu yang diberi atau tidak? Kira-kira antum cela nggak tuh jeruk? Kita orang yang memberi tadi, antum cela nggak? Pasti antum bilang begini, kurang ngajar, jeruk begini dikasih gua, udah asem banget nih jeruk, betul? Iya, dikira apaan ini jeruk asam dikasih gua, gitu. Kita bakal marah. Padahal hal itu nggak boleh terjadi. Nikmatin saja apa yang sudah diberi oleh orang tadi. Hakikatnya Allah telah mengizinkan itu buat kamu. Rizki kamu di situ, makan, nikmatin. Jangan celak orang itu.
Jangan juga celak jeruk yang diberikan Allah melalui orang itu kepada kamu. Begitu penghuni surga, saudara. Saudara pernah dengar riwayat Nabi ketika Rasul berkumpul pada sahabat itu, ya, di rumah beliau tiba-tiba ada orang miskin yang datang kepada Rasul ingin memberikan hadiah berupa apa? Semangkuk anggur pada Rasulullah. Orang miskin, Pak, pengen ngasih hadiah sama Rasulullah. Dia beli anggur di pasar, dapat semangkok, datang ke rumah Rasulullah, lagi kumpul sama sahabat. Saat didatang, Rasul muliain tuh orang miskin, saudara. Ketika dimuliain, si orang miskin itu mengucap salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Disambut dengan baik sama Rasulullah. Aku ingin memberikan hadiah berupa anggur ini kepada engkau Rasul. Sudikah kiranya kau terima anggur pemberianku ini? Masya Allah, jazakallah khairan kathir, barakallahu fik, amat senang hatiku, kata Rasulullah. Memang anggur ini kesukaanku, kata Rasul. Nah, disuruh duduk, dicicipin nama Rasulullah, dimakan nama Rasulullah. Dimakan, sahabat yang lain tuh ngeliatin, saudara. Rasul tuh makan kagak, nawar-nawarin sahabat yang lain, nggak seperti biasanya. Tuh anggur dimakan aja sama Rasulullah, sampai habis tuh semangkuk anggur dimakan sama Rasulullah. Kira-kira orang yang beri itu tadi seneng nggak? Seneng, Pak, bahagia dia, ya, seneng. Dikasih lagi mangkoknya, pulang tuh orang miskin, bahagia, digembirakan nama Rasulullah, didoain nama Rasulullah. Cuman sahabat tadi, kalau bahasa orang Betawi bilang, Rasul makan enak tuh, diem-diem aja nelen ludah. Kalau Ustadz Masuri bilang, nih sahabat-sahabat Nabi pada celam-celam. Tahu celam-celam? Ya, celam-celam maksudnya jadi nelen ludah gitu. Nelen ludah. Rasul enak banget tuh makan anggur. Kita nggak ditanja-tanjain, kita nggak ditawar-tawarin begitu. Begitu orangnya udah pulang, Rasul ditanya sama sahabat. Begitu ditanya, ya Rasulullah, kok tumben ya Rasul makan begitu indahnya, begitu nikmatnya, nggak tawar-tawarin, nggak seperti biasanya nih Rasul, nggak nawar-nawarin saya. Akhirnya Rasul jujur, ya, tersenyum kepada sahabat dan jujur. Nah, membukanya Rasulullah bukan buka aib si orang itu, tidak. Ini untuk memberikan pelajaran buat kita umatnya. Ya, kata Rasul, kenapa aku tidak memberikan kepada kamu? Kenapa aku tidak tawarkan kepada kamu? Sesungguhnya anggur yang tadi diberi orang itu asamnya luar biasa. Aku khawatir kalau kutawarkan kepadamu dan kau makan anggur itu, lalu kau lepehkan seketika dan kau cercak anggur yang asam tadi sehingga tersinggung hati si miskin tadi. Masya Allah. Kira-kira kalau kita bagaimana, saudara? Kira-kira gitu, ya, bisa dilemparin itu anggur begini lu kasih gua begitu. Rasul enggak, dia nikmatin aja sampai habis, saudara. Maka ditemukan dalam riwayat ini tentang pribadi Rasul. Ini juga dapat kita tiru, saudara. Kenapa? Rasulullah kalau makan makanan yang enak, Rasul selalu menawarkan pada sahabat-sahabatnya. Tapi giliran makan yang tidak enak, Rasul makan sendiri. Kalau antum kan beda, makan enak telan sendiri, makan kagak enak. Nah, itu antum tuh kerjaannya. Baru yang kagak enak dikasih orang, yang enak dimakan sendiri. Padahal sunnahnya itu bagusnya yang enak tawarin orang, kalau kagak enak makan sendiri, begitu. Itu yang bagus, saudara. Nah, ini penghuni surga seperti itu. Jadi dia nggak pernah mau mencercak makanan orang, nggak pernah mau mencela pemberian orang, selalu dia gembirakan orang lain. Begitu. Ya, termasuk juga kebiasaan orang-orang kita nih ya, kalau kondangan, kalau hajat, itu kadang-kadang kalau makannya dia nggak selera dengan hajat tadi, makanan hajat tadi dia nggak selera, sebut saja makanan hajat karena udah waktu sore, makannya lupa diangetin mungkin, udah asam-asam, dia cercak makanan orang hajat. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Kerjaan saya apa? Lo pada kerjaannya begitu tuh, suka mencercak makanan orang. Ya jangan, saudara, jangan, udah nikmatin aja. Kalau memang antum keburu nyendok banyak, ya saat itu ya memang antum itu rada-rada basi, jangan diterusin, nggak apa-apa. Cuman jangan dicela gitu, jangan dicela.
Ini kadang-kadang diomongin nama yang kondangan berikutnya, lu jangan makan basi makanannya, lu jangan makan basi. Agak boleh begitu, saudara. Ya, jadi jangan begitu ya. Nah, kalau kita mau ngikutin akhlak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang keberapa? Yang keempat ya. Yang kelima ciri penghuni surga itu wa ini betul ya sobara. Jika diuji kesusahan oleh Allah, sabar. Diuji segala macam ujian, sabar. Itu penghuni surga banyak sabarnya. Ini COVID-19 belum juga reda sampai saat ini. Jangan cela Allah, jangan salahin Allah, jangan suudzon nama Allah. Ya, kita sabar aja, kita terima. Ya, yang penting kita jalanin sesuai dengan kebaikan-kebaikan. Ya, hakikatnya virus-virus terjadi itu karena sebab akibat kita semua. Karena ulah ya manusianya. Jangan kita celak diri kita aja udah. Banyak istighfar, banyak kita berzikir kepada Allah. Begitu, banyak sabar udah. Banyak sabar kita mohon nama Allah. Jangan pernah jauhin Allah ketika diuji sama Allah. Banyak sabar. Nah, itu yang keberapa? Yang kelima ya. Yang keenam, ciri penghuni surga adalah wa in qala shadaqa. Jika dia ngomong selalu jujur, selalu benar. Tuh, ciri penghuni surga. Terakhir saudara, ciri penghuni surga itu adalah bahwa yumsi bainan nas kahayyi bainal amwat. Apa maksudnya? Saya baca tafsirnya aja dah. Dan penghuni surga itu tidak pernah terpengaruh oleh keadaan masyarakat di sekitarnya atau pada umumnya dalam berperilaku kejelekan. Jadi kalau dia bertempat di kampung di mana kampung itu tempat maksiat, nggak akan pengaruh, Pak. Bagi dia nggak terpengaruh dengan maksiat itu gitu. Itu ciri penghuni surga. Jadi dia tetap istiqomah dalam ketaatan, sekalipun tuh kampung maksiat. Ketika dia berada di situ, bukan dia yang terpengaruh pada maksiat, justru maksiat itu akan hilang karena dakwahnya dia, ya, karena akhlaknya dia. Bahkan orang-orang yang terjun ke dalam maksiat boleh jadi akan ngikut dia, tuh penghuni surga. Jadi nggak terpengaruh jiwanya terhadap kejelekan kampung itu.